Ya, ini sudah dimulai. Silahkan kita awali dulu dengan berdoa. Ya, biar apa? Biar nanti diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga hal ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Yuk kita mulai dulu. Kita awali belajar dan kita awali tambahan sore IPA Biologi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa belajar ya. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, semoga apa yang nanti Ustazah sampaikan di sini tolong akan bisa kalian pahami dengan baik, dan kalau kalian belum memahami, silahkan nanti bisa kalian tanyakan ke Ustazah saat ini juga boleh ya. Nanti mungkin akan sampai 1 jam ke depan anak-anak. Kita akan membahas IPA biologi ya. Nanti mungkin sampai maksimal jam 4:30. Semoga tidak lebih ya anak-anak. Ya, sudah ada Mas Helmi, Mbak Safa, kita santai aja ya. Kita santai aja meskipun Ustazah mungkin masih pakai baju seragam ya. Masih pakai baju seragam karena masih di sekolah anak-anak. Karena tadi ada rapat dengan komite kelas 9 juga menyampaikan sesuatu hal sedikit ya terkait kegiatan anak-anak kelas 9. Jadi tadi sampai hampir mau asar. Jadi 3:30 sudah harus buka lagi, akhirnya enggak pulang dulu. Masih ada di sini bersama dengan kalian ya. Semoga nanti bisa tambah-tambah lagi anak-anak ya, apa yang untuk partisipasinya. Ya, masih ada di tempat semua ya. Kita santai saja ya. Kalian mau tanya apapun nanti boleh. Mau menyampaikan apapun boleh. Kalau Ustazah bisa, nanti Ustazah akan menjawabnya sekarang. Tapi kalau Ustazah belum bisa ya, mungkin nanti Ustazah akan cari dulu gitu ya. Nah, karena Ustazah di sini bukan yang pinter sendiri tidak. Bukan yang bisa sendiri tidak. Tapi Ustazah akan mengarahkan kalian, ini loh yang akan dipelajari, ini loh yang akan keluar begitu. Ya. Ya, akan langsung saja kita mulai. Ustazah akan membahas, tadi materinya sudah Ustazah share ke kalian ya. Jadi materinya tadi sudah Ustazah sampaikan bahwa tadi di mana ini? 9-10. Benar enggak? Kalian bisa sambil buka materinya boleh atau sambil lihat Ustazah juga bisa. Ya, sudah Ustazah share tadi PPTO yang organ reproduksi. Itu untuk anak-anak kelas A mungkin sudah. Bagi anak kelas B ya. Untuk anak kelas B mungkin sudah. Jadi silahkan untuk anak kelas B bisa menambah nanti pengetahuannya lagi. Di sini mau bertanya boleh juga, gitu ya. Kita akan mulai share screen. Silahkan kalian perhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah ya. Kita Ustazah izin share screen dulu. Mana ini? Udah ada tuh. Sebentar anak-anak. Ya, ini. Ini yang tadi sudah Ustazah share di kalian ya. Oke, sudah 22. Semoga nanti bisa nambah banyak lagi. Ini yang tadi sudah Ustazah share. Tolong kalau kalian nanti mau menyampaikan sesuatu, langsung saja. Boleh langsung Zoom, menyampaikan di Zoom. Kita santai saja ya anak-anak ya. Ustazah juga terus enggak usah apa namanya? Sepaneng ya ibarat bahasa Jawanya ya. Kita santai tapi tetap masuk pelajaran materinya Ustazah. Begitu ya, kalau mau tanya apapun boleh, silahkan nanti tanyakan saja kepada Ustazah.
Gitu ya. Ustazah akan share screen, minta izin share screen kepada kalian semua. Ini sudah Ustazah share screen, sudah tampak belum anak-anak? Sudah kelihatan belum? Mas Hatam, Mbak Tiara? Oh ya, sudah. Oke, terima kasih Mas Hatam ya, sudah memberi kode ke Ustazah. Ini ada yang chat Ustazah. Udah, Oke, terima kasih. Ini Ustazah akan mengulang dari organ reproduksi pria. Tolong kalian dengarkan baik-baik. Nanti kita akan belajar organ reproduksi, mulai dari yang ini. Sistem reproduksi manusia, struktur dan fungsi ini ya, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Kita mulai dari yang pria dulu. Nih lihat seperti ini ya. Saruus itu tabu, tidak sopan. Ya, oke. Kalau itu di luaran mungkin konteksnya tidak belajar, ini tidak sopan. Ini saru, gitu ya. Ini tabu untuk dibicarakan. Tapi kita belajar bersama di sini. Dan ada ustadzah. Kalau nanti ada satu kesalahan, insya Allah ustadzah akan bisa meluruskannya. Begitu ya, anak-anak. Yuk, kita akan mulai. Apa saja bagian-bagian pada organ reproduksi laki-laki. Laki-laki dulu yang akan kita pelajari. Yang perlu kalian ketahui di sini adalah apa? Satu, nama organnya. Bentuknya seperti apa, nama organ dan bentuknya seperti apa harus tahu. Dan yang kedua adalah fungsi organ tersebut. Gitu ya. Itu yang harus kalian ketahui. Itu wajib tahu. Karena nanti itu yang akan keluar. Gitu. Yuk, kita akan mulai. Dari yang pertama. Yang pertama kita akan mulai dari yang paling bawahnya dulu ya. Yaitu ini namanya adalah testis. Ini testis. Testis itu jumlahnya ada 2. Kalian sudah tahu ya, dulu sudah disampaikan, testis jumlahnya ada 2. Kemudian, atau sepasang. Testis itu bentuknya seperti telur. Anak-anak, kalau anak putra mungkin sudah tahu ya, karena sudah mungkin ya sudah itulah organmu sendiri gitu ya. Gitu. Sekarang apa toh fungsinya testis? Ya, mungkin ada yang bisa memberitahu Ustazah. Mas Khatam mungkin bisa memberitahu Ustazah fungsi testis apa Mas Khatam? Untuk menghasilkan, memproduksi apa? Memproduksi sperma. Betul, untuk memproduksi sperma. Selain memproduksi sperma, di sini juga produksi lain, yaitu hormon. Mbak Iza, hormon apa Mbak Iza yang diproduksi di testis? Hormon? Tahu? Iza. Hormon apa, Iza? Testosteron, Puan. Hormonnya namanya hormon testosteron. Itu diproduksi di testis. Jadi fungsinya testis adalah untuk menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron. Begitu. Nah, sperma yang dihasilkan di sini itu dibuatnya di mana? Di dalam testis itu dibuatnya di bagian namanya apa? Ingat-ingat. Di bagian namanya tubulus seminiferus. Di situ. Jadi di dalam testis ada semacam saluran yang berkelok-kelok panjang. Namanya adalah tubulus seminiferus. Disitulah tempat produksinya sperma. Gitu, paham? Oke, lanjut. Sekarang atasnya sperma. Yuk, coba Mbak Dara. Maaf, atasnya testis. Atasnya testis. Ya, ini juga berupa saluran yang panjang dan berkelok-kelok meskipun bentuknya ya mengkoyong ini gitu ya. Apa Mbak Dara namanya ini? Tahu enggak? Atasnya testis. Yuk, chat usadah. Oke. Iya, betul. Terima kasih ya. Epididymis, betul. Epididymis. Epididymis berupa saluran yang berkelok-kelok. Sekarang apa fungsinya epididymis? Yuk, beritahu saja. Fungsi epididymis. Chat Usada boleh. Di Zoom. Apa? Fungsi epididymis benar sekali, Mas Hatam ya. Juga Mbak Fania ya. Tempat menyimpan dan mematangkan sperma. Betul.
Ingat-ingat, fungsi epididymis adalah tempat menyimpan dan pematangan sperma. Itu tempatnya di atasnya dari testis. Lanjut, sekarang saluran yang panjang ini. Nah, kamu lihat, salurannya panjang. Ini namanya adalah vas deferens. Ductus juga sama ya, vas saluran ya. Vas deferens. Namanya vas deferens. Dia berupa saluran yang panjang juga. Mulainya dari testis sampai nanti kemana? Sampai nanti ke sini. Seminal vesicle atau vesicula seminalis. Atau nama lainnya adalah kantong semen. Itu ya, kantong semen atau kantong sperma atau vesicula seminalis. Itu di sini. Yuk, beritahu sudah tak ajari ini kalian. Apa fungsinya kantong semen atau vesicula seminalis? Ada yang tahu? Yuk, silahkan chat Ustazah. Fungsinya kantong semen? Iya, betul. Menghasilkan air mani, menghasilkan cairan semen, betul sekali. Ya, jadi dia menghasilkan semacam produksi cairan yang mengandung fruktosa ya, anak-anak ya. Jadi dia menghasilkan cairan yang di dalamnya dia mengandung fruktosa, namanya cairan mani, begitu ya. Yang berguna untuk apa? Untuk memberi makan sperma. Untuk memberi makan sperma. Itu fungsi dari kantong semen atau vesicula seminalis. Gitu ya. Oke, sip. Terima kasih. Lanjut. Setelah dari kantong semen, itulah jalannya sperma ya, anak-anak ya. Ini sudah mulai dari sperma dibuat sampai dia nanti sperma mau dikeluarkan. Gitu. Jadi sperma dibuat itu di testis. Tepatnya di tubulus seminiferus. Kalau mau ditulis, boleh. Silahkan. Ustazah tidak nulis ya di sini ya. Bingung nulisnya di mana. Kemudian setelah itu dia masuk ke epididymis. Di situ spermanya disimpan sementara dan dimatangkan. Setelah dari epididymis terus dia masuk ke saluran panjang ini namanya vas deferens. Lewat diangkut oleh vas deferens masuk ke mana? Masuk ke vesicula seminalis atau kantong semen atau kantong sperma. Di sini sperma diberikan nutrisi atau makanan yang berupa fruktosa. Dia hidup. Itu ya. Kemudian sesudah dari vesicula seminalis atau kantong semen, kemudian dia nanti akan masuk ke saluran. Masuk ke saluran ini ejaculatory duct ya. Apa namanya? Namanya saluran ejakulasi. Di sini sperma mendapatkan sesuatu lagi. Mendapatkan sesuatu lagi. Dari apa? Dari zat yang dihasilkan oleh dua kelenjar. Yang ini, yang agak besar ini namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan sesuatu. Menghasilkan apa? Dia menghasilkan cairan yang mengandung fosfolipid. Di bukumu ada ya, sudah dicatat juga ya. Kalau belum, dengarkan Ustazah. Jadi fungsi kelenjar prostat, dia menghasilkan cairan yang mengandung fosfolipid berwarna keputihan seperti air susu. Mungkin anak laki-laki tahu ya, yang karena sudah balik semua ya, gitu. Cairan seperti air susu di sini. Kemudian setelah dari apa namanya kelenjar prostat ngasih ke spermanya, ada lagi kelenjar yang lain yang ada di sini, yang kecil. Ya, beritahu saja satunya kelenjar prostat, kelenjar apa namanya? Kelenjar apa satunya kelenjar prostat? Oke, ayo sudah ada chat. Cowper, betul sekali. Atau nama lainnya kelenjar apa? Satunya kelenjar prostat, nama lainnya kelenjar Cowper adalah kelenjar pulpuretra. Ya, oke, ya sudah ada yang jatuh sadar. Kelenjar pulpuretra atau kelenjar Cowper. Ini juga menghasilkan sesuatu yang berguna untuk sperma anak-anak. Apa yang dihasilkan oleh kelenjar Cowper atau kelenjar pulpuretra sama ini loh, bentuknya kecil ini loh. Apa yang dihasilkan? Dia menghasilkan lendir atau nama lainnya lendir itu mukus. Mukus sama. Untuk apa lendir itu? Untuk menetralkan urin yang tersisa dalam uretra.
nanti. Jadi dia urin itu kan sifatnya asam ya. Jadi lendir ini nanti dia bersifat yang basah, yang berguna untuk menetralkan urin yang masih tersisa di saluran uretra. Begitu. Ya, terus tadi spermanya sudah dikasih dari kelenjar prostat yang berupa cairan fosfolipid yang warnanya keputihan seperti susu, dan juga dari kelenjar prostat yang berupa lendir atau mukus, kan sudah dikasih itu kan, itu namanya semen, maaf, itu namanya air, itu namanya jadi mani ya, anak-anak. Air mani. Jadi air mani itu apa? Air mani itu adalah sperma yang sudah bercampur dengan yang tadi dari vesikula seminalis, yaitu apa namanya, fruktosa tadi. Kemudian yang dari kelenjar prostat, yang fosfolipid tadi, yang seperti air susu putih, sama yang dari kelenjar bulburetra. Itu kalau jadikan satu bersama dengan sperma, itu namanya adalah mani. Itu nanti yang keluar dari dalam tubuh pria, gitu, yang sudah dewasa. Itu ya. Ini, jadi sudah tadi saluran ejakulasi kan, sudah sampai ke situ kan. Terus keluar. Kok keluar? Belum. Masuk ke saluran terakhir. Saluran terakhir ini saluran yang ada di dalam penis ya, anak-anak ya. Saluran ini ada, namanya adalah uretra. Nah, uretra ini sebagai saluran akhir keluarnya sperma. Dan juga urin. Urin juga lewat uretra. Gitu. Jadi uretra ini adalah sebagai saluran akhir keluarnya sperma dan urin. Gitu. Letaknya ada di mana saluran uretra itu? Di dalam penis. Gitu. Nih, penis ini ya. Kalau penis fungsinya untuk apa? Bisa tambahkan, catat kalau mungkin, kalau tidak mau ya nanti dengarkan recordnya Ustazah ya. Kalau penis itu gunanya adalah sebagai alat kopulasi. Kopulasi atau persetubuhan, atau memasukkan sel sperma ke tubuh wanita gitu. Ya, itu anak-anak, itu adalah organ-organ pada reproduksi pria. Itu ya. Sudah tahu nama bagiannya, kemudian bentuknya seperti apa, dan fungsinya harus tahu. Ini tubulus minivirus tadi bentuknya seperti ini anak-anak. Dia berkelok-kelok, berliku-liku ya di dalamnya testis ya, yang digunakan sebagai tempat untuk memproduksi sperma. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Organ reproduksi laki-laki? Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sekarang organ reproduksi perempuan. Ya, sekarang kita mulai dari paling bawah ya, nanti dari mulai sperma masuk ya. Kalau tadi kan sperma dibuat mulai dari testis, kemudian epididymis, harus tahu urutannya loh ya. Kemudian ke vas deferens, kemudian ke vesikula seminalis atau kantong semen, kemudian ke saluran ejakulasi, terus ke uretra, keluar spermanya, begitu. Sekarang kalau kita mau belajar organ reproduksi perempuan, mulainya dari mana? Oh, sini sasae ya, mulai dari mana? Kalau Ustazah sukanya mulai dari bawah, mulai dari sperma itu masuk. Sperma masuk dari sini ya, dari atas ke bawah ya. Maaf, dari bawah nanti ke atas ya. Ya, sekarang kalian perhatikan. Mulai dari apa? Ini juga kalian sama. Yang kalian pentingkan adalah nama bagiannya, bentuk bagiannya itu kayak apa, sama fungsinya. Itu yang harus kalian perhatikan itu. Ya, kita mulai dari paling bawah, vagina. Mungkin nanti kalau ada yang tahu bisa chat Ustazah ya. Chat Zoom Ustazah ya. Biar Ustazah bisa memperkirakan. Oh ini Pak, ini sudah, ini tahu, ini tidak, begitu ya. Kita mulai dari vagina. Ya, silahkan diperhatikan. Nanti sperma akan masuk lewat dari sini ya. Dari vagina. Ini berupa apa, Kak Us? Ini berupa saluran yang sangat elastis, sangat lentur, bisa melar. Sampai berlipat-lipat melarnya dia. Oh ya Us, apa ada buktinya? Ada, ini nanti kaitan dengan fungsi dari vagina. Yuk, ada yang bisa memberitahu Ustazah apa fungsi dari vagina? Yuk, silahkan, chat Ustazah. Apa fungsinya vagina?
Ada cowok cewek-cewek ini? Nggak mungkin. Oh, benar. Organ kopulasi usia, betul. Tempat keluarnya bayi, benar sekali. Jadi tadi kaitan dengan itu bisa melar segitu besarnya karena vagina itulah tempat sebagai tempat keluarnya bayi. Kalian semua tahu bayi kan? Bayi sebesar itu bisa keluar lewat vagina yang saluran sesempit itu loh anak-anak. Sempit sekali, tapi dia memang sangat-sangat elastis begitu. Itu fungsi vagina adalah satu, tempat keluarnya bayi, benar. Ada yang menjawab sebagai organ populasi persetubuhan, benar. Nanti ketika memasukkan sperma, apa namanya, tubuh wanita ada di sini, gitu ya, lewat itu, gitu. Itu adalah sebagai salah satu fungsinya juga sebagai alat kopulasi. Tahu ya, tulisannya ya, bukan populasi loh anak-anak, kopulasi, KOPULASI, gitu. Oke, benar. Lanjut sekarang, atasnya vagina. Ini namanya adalah cervix, atau nama lainnya adalah leher rahim. Ini bagian ini sebagai fungsinya ini cervix ya, atau leher rahim ya, fungsinya sebagai penghubung antara apa? Nih, antara bawah vagina ya, dengan apa? Dengan uterus. Uterus ki apa tuh? Rahim. Uterus itu rahim. Penghubungnya adalah cervix ini. Jadi cervix ini adalah penghubung antara apa namanya? Rahim atau uterus dengan vagina. Itu. Ada satu penyakit yang menjadi momoknya perempuan ya, apa namanya? Yang menyerang serviks, apa namanya? Ada yang tahu? Oke, iya betul sekali. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Mbak Dera, Mbak Hanan, Mbak Sekar, sama Mas Hatam. Kanker serviks ya. Betul. Lanjut ya, atas ya. Sekarang kita kemana lagi, Us? Ke sini. Ke uterus. Nih, uterus nama lainnya adalah rahim. Seperti ini bentuknya seperti buah pir ya. Dan ini juga melar anak-anak. Ini sangat-sangat elastis. Nah, nanti kenapa kok dia bisa elastis? Nanti kita akan sesuaikan dengan fungsinya. Fungsi dari rahim atau uterus adalah untuk apa? Yuk, beritahu saja. Ada yang tahu apa fungsinya uterus atau rahim? Yuk, chat Ustazah. Silahkan. Sudah ada. Oke. Oh, kurang tepat. Ayo. Ya benar. Tempat bayi, tempat tumbuh kembang janin, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio, menampung janin. Oke ya. Kalian se ini ya, se satu ya sebetulnya satu idenya sama ya gitu. Yang lebih tepatnya adalah memang di rahim atau di uterus itulah sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio jadi janin. Gitu. Tempat tumbuh berkembangnya embrio jadi janin. Berapa lama Us di situ? 9 bulan 10 hari. Baru setelah selama itu ibu baru melahirkan. Gitu. Nah, Us, lah kok dikatakan melar? Iya no, bayi embrio awalnya kecil biasa, masih biasa. Lama-lama tumbuh kan, berkembang kan embrionya. Jadi sebesar itu, lihatlah perut ibu-ibu yang sedang hamil, mungkin sudah pernah lihat perut tantenya atau mamahnya atau saudaranya atau kakaknya yang sedang hamil kan besar sekali. Itu karena apa? Karena janinnya tambah hari tambah besar. Dan itu terjadinya di rahim. Maka dari itu rahim ya besar, rahim ya elastis, bisa melar untuk menampung tadi janin yang semakin lama semakin besar. Begitu. Jadi fungsinya dari rahim adalah untuk tempat tumbuh dan berkembangnya embrio jadi janin. Gitu ya. Dan di rahim itu dinding paling dalamnya rahim. Apa namanya? Yuk, ada yang tahu? Dinding dalam rahim namanya apa? Ya, silahkan. Dinding dalam rahim namanya? Ini loh. Sudah ada di sini. Apa namanya? Dinding dalam rahim namanya? Benar sekali. Terima kasih ya Mbak Sekar, Mbak Kinaira, Mbak Akila. Benar. Namanya endometrium. Endo itu dalam. Itu ya. Jadi endometrium adalah dinding paling dalam dari rahim.
Ini gunanya untuk apa? Ada gunanya, Us. Ada. Gunanya adalah untuk mengikat janin yang ada di rahim, diikat di situ. Gitu, biar tidak rontok, biar tidak turun luruh ke bawah gitu. Nah, terus kalau tidak ada janinnya piye, Us, gitu ya. Kan nggak ada yang diikat, benar. Kalau tidak ada janinnya, tidak ada embrionya, tidak ada pembuahan di situ ya, tidak bertemu sel sperma dengan sel telur, misalnya seorang yang belum menikah, gitu ya, anak-anak putri ini ya kan belum menikah juga kan. Terus bagaimana? Apakah tetap ada endometrium? Ada. Cuma nanti apa yang terjadi? Karena dia tidak melakukan fungsinya, apa yang terjadi? Nanti dia akan luruh atau rontok. Endometrium akan luruh atau rontok dari dinding rahim. Bersama dengan apa? Bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Apa itu nama peristiwanya? Apa nama peristiwanya? Luruhnya atau rontoknya dinding endometrium bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Iya, pintar sekali Mbak Iza, Mbak Dara, Mbak Sekar, Mbak Kinaira. Karena cewek-cewek ya, ini kalian mengalami ya. Ya betul, namanya adalah menstruasi. Oh, maaf. Namanya adalah menstruasi. Itu ya, menstruasi adalah luruhnya atau rontoknya dinding endometrium bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Ya, betul. Lanjut. Terus nanti spermanya lewat situ masuknya kan, masuknya lewat vagina, cervix, uterus, terus kemana? Terus naik lagi. Kemana ini? Ke saluran. Nih ada dua saluran ini. Ada dua saluran sebelah kanan dan kiri, namanya adalah oviduk. Nama lainnya apa? Ada yang tahu enggak? Nama lain oviduk adalah ada dua. Yuk beritahu Ustazah, chat Ustazah. Nama lain dari oviduk adalah depannya T. Oke, benar sekali. Terima kasih ya Mbak Akila, Mbak Iza. Tuba falopi. Mbak Fania, tuba falopi atau nama lainnya oviduk atau nama lainnya lagi saluran telur. Sama, nggak usah bingung. Kalau nggak ada oviduk, ada tuba falopi, ada saluran telur, yaitu kodowai. Gitu ya, sama aja. Ada dua jumlahnya, sebelah kanan dan kiri. Nih, sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa fungsinya ini? Disinilah nanti itu spermanya ya di sini mentoknya nanti tugasnya sampai harus sampai sini sperma. Apa fungsinya? Apa fungsinya oviduk? Ya beritahu saja. Apa fungsinya tuba falopi? Ada yang tahu? Benar, Mbak Iza ya. Oke. Nah, sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan, Mas Khatam. Iya, betul. Apa tuh fertilisasi atau pembuahan itu? Fertilisasi atau pembuahan adalah bertemunya. Apa yang bertemu? Sel telur. Dengan apa? Dengan sel sperma. Di situ bertemunya. Di mana Ustaz? Di oviduk. Atau nama lainnya tuba falopi. Atau saluran telur. Ya di situ bertemunya telur dengan sperma. Gitu anak-anak. Tuh ya. Tuh. Kemudian lagi ujung dari oviduk. Nah, ini berumbai-rumbai kan, lihat gambarnya, dia kan berumbai-rumbai kan. Apa ini namanya? Ujung dari oviduk berupa corong. Jadi kayak corong tuh dia, tapi berumbai-rumbai. Yuk, namanya adalah fimbriae. Iya, fimbriae. Atau nama lainnya infundibulum juga bisa. Fimbriae atau infundibulum. Ini ya, ini juga sama. Apa gunanya? Yuk, ada yang tahu apa fungsinya fimbriae? Ya berupa corong bentuknya. Benar sekali, Mas Khatam ya. Untuk menangkap ovum atau sel telur yang sudah matang, ditangkap di situ. Ditangkap oleh corong berumbai-rumbai tadi atau fibria. Terus satu lagi, masih ada satu lagi. Apa itu ini? Yang bentuknya kayak telur. Namanya adalah ovarium atau nama lainnya indung telur. Jumlahnya ada berapa, Us? Ada berapa ini? Lihat, ada dua. Jumlahnya ada dua. Sekarang apa fungsinya? Ya, beritahu saya. Apa fungsinya ovarium atau sel telur? Memproduksi ovum, benar. Apalagi selain memproduksi ovum, menghasilkan hormon juga. Apa nama hormonnya? Selain memproduksi sel telur, dia juga memproduksi hormon. Apa nama hormon yang dihasilkan oleh wanita?
yang dihasilkan oleh sel telur. Apa nama hormonnya? Ada yang tahu? 2 hormon. Yaitu? Oke, benar. Benar ya, Mas Hatam ya. Hormon estrogen dan progesteron. Ini adalah hormon yang dihasilkan oleh ovarium, yaitu estrogen dan progesteron. Selain untuk menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon itu. Begitu ya. Jadi nanti kalau telurnya sudah matang, sudah masak, maka akan lepas dari ovarium. Apa nama prosesnya? Tahu enggak? Apa nama peristiwa lepasnya telur dari ovarium? Apa namanya? Ada yang tahu? Oke, pinter. Iya. Terima kasih ya, Mbak Hanan. Ovulasi. Itu, diingat-ingat. Ini penting. Lepasnya telur dari ovarium, telur yang sudah matang ya, lepasnya sel telur dari ovarium, namanya adalah ovulasi. Itu nanti kalau sudah lepas, ditangkap kan oleh fimbria tadi. Ditangkap oleh fimbria, terus digeser oleh silia. Jadi ada silianya di dalam oviduk ini. Digeser kemana? Ke sini, ke tengah-tengah sini. Di oviduk ini. Nah, sudah digeser di situ, nanti kalau ada sperma masuk, bertemulah dengan sperma. Sperma bertemu dengan sel telur, membentuk apa? Ada yang tahu? Sperma bertemu dengan sel telur menjadi yang namanya apa? Tahu enggak? Depannya Z. Pintar. Iya, oke, sip. Mbak Hanan, Mbak Iza, Mbak Dara, benar. Zigot. Ya, jadi telur bertemu dengan sperma, namanya proses pembuahan dan atau fertilisasi kan, terjadinya kan di oviduk atau tuba falopi. Itu nanti akan menjadi yang namanya setelah melebur jadi satu, menjadi yang namanya zigot. Apakah zigot diem aja nanti? Sudah jadi zigot, apakah diem aja di oviduk? Diem enggak? Di sini terus nanti sampai lama di sini terus zigotnya? Enggak. Terus kemana? Zigotnya terus kemana? Dia tidak di oviduk terus. Terus kemana zigotnya? Ya beritahu saja. Kemana? Apakah ke ovarium? Apakah ke uterus? Iya, nanti zigotnya turun. Benar sekali Mbak Iza, Mbak Akila ya. Nanti akan ke uterus. Zigotnya akan turun ke sini. Di uterus, zigot berkembang jadi embrio. Embrio berkembang jadi janin. Gitu anak-anak. Kemudian dia terus ada di namanya dia kemudian dia menempel di uterus itu dia menempel. Namanya implantasi atau nidasi. Ya. Jadi di situ dia menempel zigot embrionya, nempel di situ namanya nidasi atau implantasi. Dan di situ menempel kemudian diikat oleh endometrium. Disitulah tempatnya nanti dia tumbuh berkembang terus sampai 9 bulan 10 hari. Itulah namanya proses kehamilan. Gitu ya. Kalau sudah 9 bulan 10 hari, siap untuk dikeluarkan. Gitu anak-anak. Inilah bermacam-macam organ dan juga bentuknya serta fungsi pada reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita. Ini yang bagian dalam anak-anak. Yang bagian luar mungkin nanti ada labium minora, labium mayora. Di bukumu nanti besok kita bahas aja. Yang lebih spesifik ini aja. Yang sering keluar yang dalam. Yang luar mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Yang lebih nanti sering keluarnya adalah yang organ reproduksi perempuan bagian dalam. Gitu. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Tidak ada, kita lanjut ya. Sekarang ini, pada proses di organ reproduksi pada wanita, pada pria, itu kan membentuk sperma ya. Jadi di organ reproduksi laki-laki itu ada berlangsung proses yang namanya spermatogenesis dari kata sperma. Dari kata sperma. Dan genesis itu pembentukan sperma. Terjadinya di mana ini proses pembentukan sperma? Terjadinya di testis. Proses pembentukan sperma terjadinya di testis. Terus bagaimana prosesnya? Ini harus tahu ya, hafal ya anak-anak ya.
Ini sudah tak share materinya di tempatmu ya. Us itu maksudnya bagaimana? Dengarkan baik-baik. Ini bagaimana proses spermatogenesis. Kalian lihat, kita mulai. Jadi ini ada pembelahan. Dia mengalami pembelahan. Kan sudah belajar pembelahan kan, baik mitosis maupun meiosis kan. Karena ini di sel gamet, jadi dia nanti yang berperan adalah pembelahan meiosis 1 dan 2. Gitu. Kita mulai. Mulai dari di dalam testis itu kan ada sel induk sperma atau nama lainnya spermatogonium. Jadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus testis, yaitu ada sel sperma disebut sebagai spermatogonium. Kemudian dia berubah jadi apa? Jadi spermatosit primer. Nih. Terus spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1. Nah, masih ingat kan, pembelahan meiosis kan jadi 2 sel anak kan? Ini, dia jadi 2, atas sama bawah. Apa namanya hasil dari pembelahan meiosis 1 ini? Hasilnya adalah spermatosit sekunder. Jadi ada 2 spermatosit sekunder. Hasil dari pembelahan meiosis 1 dari spermatosit primer. Gitu. Kemudian nanti spermatosit sekunder yang jumlahnya ada 2 ini masih lanjut mengalami pembelahan lagi. Pembelahan meiosis yang kedua. Jadi dihasilkan kalau yang atas ini jadi 2 sel anak, yang bawah jadi 2 sel anak kan? Jadi hasil akhir dari pembelahan meiosis 2 ini ada 4 sel anak yang disebut sebagai spermatid. Jadi ada 4 spermatid. Itu sudah sperma belum? Belum selesai. Spermatid ini akan mengalami diferensiasi, perubahan bentuk dan fungsi yang sama, pematangan begitu ya. Nah, ini baru setelah spermatid mengalami diferensiasi, dia baru menjadi spermatozoa atau sperma yang bentuknya kayak kecebong ini. Gitu anak-anak. Jadi ada berapa sperma, Us? Dari hasil spermatogonium, ada berapa sperma? Coba di chat Ustazah, ada berapa sperma ini? Dari 1 sel induk sperma yang mengalami pembelahan meiosis 1 dan 2 menghasilkan berapa sperma? Betul, menghasilkan 4 sperma. Padahal di testis tubulus seminiferus testis itu ada banyak sekali sel induk sperma atau spermatogonium yang masing-masing menghasilkan 4 sperma. Maka dari itu memang seorang pria yang sudah dewasa, sudah balik ya, dia memang bisa menghasilkan sperma banyak jutaan ya, gitu. Banyak sperma, tapi nanti hanya 1 saja yang bisa membuahi sel telur. Begitu anak-anak. Paham ya? Jadi 1 induk sperma menghasilkan 4 sel sperma. Lanjut, sekarang yang kedua adalah oogenesis. Ini adalah peristiwa oogenesis. Apa itu oogen? Telur. Bunder telur ya. Adalah peristiwa atau proses pembentukan sel telur atau ovum. Di mana berlangsungnya? Di mana yuk chat Ustazah? Di mana kira-kira peristiwa dibentuknya sel telur atau oogenesis? Ada yang chat. Oke, benar sekali Mbak Fania ya, di ovarium. Ini terjadinya di ovarium. Terus bagaimana prosesnya oogenesis? Yuk lihat. Perhatikan, kalian juga harus tahu prosesnya. Oogenesis. Pertama mulai dari sama seperti tadi, seperti ada sel induk telur. Ini di dalam ovarium ya. Ada sel induk telur yang disebut sebagai oogonium. Oogonia juga sama. Kemudian berubah jadi oosit primer. Ya, jadi oosit primer. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1. Jadi berapa? Jadi 2 sel anak kan? Nih lihat. Jadi 2 sel anak. Anak yang pertama, yang atas ini namanya oosit sekunder. Sedangkan anak yang bawah ini namanya badan kutub primer. Jadi ada 2 sel anak namanya beda. Hasil dari proses pembelahan meiosis 1. Yang satu namanya oosit sekunder, satunya namanya badan kutub primer. Terus sudah selesai belum? Lanjut lagi, meiosis pembelahannya 2 kali kan? Dia mengalami pembelahan lagi, yaitu pembelahan meiosis 2. Apa yang hasilnya, yang jadi hasilnya, nanti oosit sekunder kan menghasilkan 2 dia.
mengalami pembelahan meiosis 2, oosit sekunder menghasilkan ootit. Menghasilkan ootit, satunya namanya badan kutub sekunder. Itu. Sedangkan yang badan kutub primer nanti juga hasilnya juga ada 2. Yaitu apa? Badan dua-duanya namanya badan kutub sekunder. Itu. Oh, berarti ada 3 badan kutub sekunder, Us. Iya. Nanti hasil dari proses pembelahan meiosis 2 dihasilkan 3 badan kutub sekunder, di mana nanti semuanya mengalami degenerasi. Apa degenerasi? Mati. Hilang, Us. Iya, hilang. Nggak ada ini nanti. Badan kutub sekunder hilang. Yang ada tinggal apa? Yang ada tinggal ootit. Ootit ini nanti akan bagaimana? Akan berkembang, mengalami diferensiasi. Berkembang. Jadi apa? Jadi ovum atau sel telur. Jadi kalau pada proses oogenesis, pembentukan sel telur, dari satu oogonium atau sel induk telur dihasilkan berapa ovum? Yuk, chat Ustazah. Dihasilkan berapa ovum? Iya, benar. 1, Us. Iya, betul. Mbak Safa'a, Mas Hatam, Mbak Hanan, Mbak Iza. Oh, benar. 1. Bedanya tadi ya, jadi kalau spermatogenesis dari satu sel induk sperma dihasilkan 4 sperma. Kalau yang oogenesis dari satu sel induk telur dihasilkan 1 telur atau 1 ovum. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut sekarang. Sekarang ini, menstruasi. Ini juga harus kalian ketahui. Tadi sudah kita singgung. Menstruasi itu apa, Taus? Jadi, kalau kalian lihat, tadi berkaitan dengan dinding endometrium ya. Jadi menstruasi itu adalah apa? Luruhnya atau rontoknya. Apa yang rontok? Dinding endometrium. Ini loh, yang merah-merah ini loh anak-anak. Ini ada warna merah. Atau ini dinding endometrium luruh atau rontok. Bersama dengan apa? Bersama dengan yang warna putih bulat ini sel telur. Bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Itulah yang namanya menstruasi. Luruhnya atau rontoknya dinding endometrium bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Berapa hari sekali itu menstruasi? Kalau anak putri tahu ya, sebulan sekali atau setiap 28 hari sekali, tepatnya itu. Dan setiap anak putri beda-beda tanggalnya. Gitu ya. Jadi tapi pasti dia akan mengeluarkan atau mengalami menstruasi itu setiap 28 hari sekali. Kan sebulan sekali kan? Gitu. Akan luruh ini dinding endometriumnya bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Paham ya? Nih nanti rontok turun. Lanjut sekarang. Fertilisasi tadi sudah tahu ya. Apa fertilisasi? Bertemunya sel telur, nih lihat telur bundar warna merah, bertemu dengan sperma, menjadi apa tadi? Jadi zigot. Zigot terus kemana? Nah, terus ke rahim ya, jadi embrio. Nempel di sini, namanya implantasi tadi ya, atau nidasi. Itu. Sambil diikat oleh dinding endometrium selama 9 bulan 10 hari. Itulah yang namanya nanti berkembang terus jadi janin kan? Tidak embrio terus, nanti embrio tetap berkembang jadi janin selama 9 bulan 10 hari di rahim, berkembang tumbuh di rahim. Gitu. Kalau sudah cukup 9 bulan 10 hari bisa nanti dikeluarkan atau proses melahirkan. Gitu ya, anak-anak ya. Oke, sekarang sebentar ini. Organ reproduksi manusia, penyakit atau gangguannya. Ini sudah tak share juga. Yang pertama ada keputihan, bisa kalian nanti baca ya. Ditandai dengan keluarnya cairan kental warna putih dari alat kelamin. Ini namanya keputihan. Dan ini baunya bagaimana? Tidak sedap. Anak putri ini yang mengalami ya, anak putra mungkin tidak begitu paham, tapi harus tahu juga. Ini cairan warna kental berwarna putih kehijauan ya, tambahi. Dan baunya tidak sedap. Penyebabnya apa? Karena jamur. Apa nama jamurnya? Bisa Chlamydia trachomatis. Nah, nanti namanya juga bisa jadi chlamydiasis ya. Kemudian Candida albicans gitu ya.
Dan ini adalah beberapa penyebab keputihan, bakteri, jamur, gitu ya. Pencegahannya dengan cara apa? Menjaga kelembapan alat kelamin. Jadi harus pandai-pandai sering membersihkan ya organ kelamin, jangan sampai lembab gitu. Oh, maaf. Yang kedua ada gonorrhea atau kencing nanah. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah. Ini ada keluar nanah dari mana? Dari saluran kencing. Sehingga akan terasa sakit saat buang air kecil gitu, karena keluarnya nanah dari saluran kencing. Penyebabnya ini harus tahu, sering sekali keluar. Apa penyebabnya gonorrhea? Karena bakteri, namanya hampir sama nama bakterinya dengan nama penyakitnya. Apa nama bakterinya? Namanya Neisseria gonorrhoeae. Nama bakterinya Neisseria gonorrhoeae. Pencegahannya bagaimana? Menghindari kontak seksual dengan penderita. Ini sering terjadi bagi penderita yang suka bergonta-ganti pasangan. Gitu. Itu akan terjadi pada orang-orang yang seperti itu. Fatal akibatnya anak-anak, menyebabkan kematian usia. Yang ketiga ya ini maaf ya, namanya sifilis atau nama lainnya raja singa. Ini juga bahaya sekali karena bisa menyebabkan gila kalau nanti lama-lama menyerang saraf otak ya. Penyakit ini ditandai kalau baru gejala, timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, bibir, tapi tidak terasa sakit. Luka di situ di bagian alat kelamin. Juga nanti bengkak pada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu di mana? Di ketiak dan juga di pangkal paha ya, di situ. Bengkak. Penyebabnya karena apa? Karena bakteri. Ingat-ingat, nama bakterinya adalah Treponema pallidum. Ini sering keluar. Nama bakteri penyebab sifilis adalah Treponema pallidum. Pencegahannya sama seperti gonorrhea, tidak kontak langsung dengan antara luka di kulit dengan selaput lendir pada tubuh penderita. Tidak kontak langsung dengan penderita, menghindari hubungan seks bebas. Itu ya, anak-anak ya. Kemudian AIDS, nah ini sering juga kalian mengetahui ya, AIDS ini merusak kekebalan tubuh, yang diserang adalah sel darahnya. Penyebabnya karena apa? Virus. Jadi harus bisa membedakan yang penyebabnya karena virus itu apa saja, karena bakteri itu apa saja, karena jamur itu apa saja. Harus tahu bisa itu kalian. Penyebabnya virus, kalau AIDS namanya virus HIV. Bagaimana cara mencegahnya? Tidak menggunakan jarum suntik bersamaan, kemudian tidak berhubungan seks juga secara bebas maksudnya, kemudian tidak transfusi darah dari penderita ya, gitu. AIDS, tahu ya. Kemudian yang kelima, herpes genitalis. Herpes genitalis ini ditandai dengan timbulnya bintil-bintil seperti herpes anak-anak. Jadi pernah sakit herpes enggak? Dompo itu loh, tapi pada kulit, pas kulit apa gitu. Tapi kalau ini terjadinya di bagian organ reproduksi. Namanya herpes genitalis. Sama ya, nanti ada bintil-bintil, isinya cairan di alat kelaminnya itu, dubur, kemudian ada juga nanti rasa gatal, panas, gitu ya, merah kemerah-merahan itu. Penyebabnya juga karena virus, namanya virus herpes simplex tipe 2. Gitu. Pencegahannya menghindari kontak seksual dengan penderita, jangan seks bebas, tidak boleh memang. Di agama kita sudah dianjurkan juga ya. Kemudian 6, prostatitis. Ini adanya inflamasi atau luka ya pada kelenjar prostat. Infeksinya karena bakteri. Kalau bakterinya namanya E. coli ya, atau bisa juga non-bakteri. Pencegahannya dengan mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat, seperti duduk dalam waktu yang lama. Pencegahannya seperti itu. Ini menyerang prostat anak-anak, inflamasi atau luka ya. Terakhir adalah epididymitis. Kadang pada epididymis karena iritasi zat kimia dan sebagainya. Jadi kalian cara menghindarinya dengan menghindari gonta-ganti pasangan seksual. Ya, itu ini bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Oke, itu apa namanya? Kita latihan soal dulu sebentar ya sebelum Ustazah akhiri ya. Maaf. Kita latihan soal sebentar sebelum Ustazah akhiri. Tolong nanti bisa, mungkin butuh waktu 5 menit ya anak-anak ya. Saja nanti langsung Ustazah share juga hasilnya. Nanti tolong bisa memberitahu Ustazah
5 menit lah paling enggak. Sebentar. Saya akan share dulu. Bentar. Saya akan share screen. Ya, sudah kelihatan? Sudah tampak belum soalnya Ustazah? Ini sudah beri judul soal tambahan persiapan untuk PRIN 1 ya, di minggu depan ya. Yuk, nanti chat Ustazah. Kalian yang menjawab lewat chat Ustazah. Ustazah nanti yang menuliskan warna merahnya di sini. Nomor 1. Dalam siklus hidup organisme, pembelahan meiosis sangat vital. Karena apa? A, B, C, D. Yang mana? Yuk, ini sudah kemarin. Yang mana? Iya, oke, benar jawabannya A. A, usia, betul, pintar sekali. Terbentuknya sel anakan yang haploid dan memiliki variasi genetik. Ya, ini ya. Lanjut, nomor 2. Pembelahan meiosis menghasilkan apa? Yuk, jawab nomor 2. Iya, pintar sekali Mbak Iza, Mas Haidar. Oke, Mbak Fania, Mbak Naya. Jawabannya D. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ya. Lanjut, nomor 3. Pada gambar di bawah ini, sel berada pada tahap pembelahan apa? Ya, beritahu saya. Oke, jawabannya oke. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Yang benar yang mana? Ayo, coba. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. C. Oke. Ini adalah gambar apa? Ini gambar anafase. Gitu ya. Kalau metafase kan dia di tengah-tengah, di bidang ekuator gitu ya. Ini anafase. Jadi kromatitnya memisah, mulai memisah ke kutub berlawanan. Jawabannya yang C. C ini. Ingat-ingat ya, bisa membedakan metafase sama anafase ya. Lanjut nomor 4. Perhatikan proses yang berlangsung pada pembelahan meiosis 2 berikut. Proses yang berlangsung pada tahap telofase 2 ditunjukkan oleh angka telofase 2. Yang mana? Kemarin sudah ini, ingat-ingat aja. Ya, oke, benar. Ya, terima kasih. Jawabannya D. Betul ya. Jadi telofase 2 itu nomor 3, terjadi sitokinesis menghasilkan 4 sel anak haploid. 5, kromatid di kutub berubah jadi benang kromatin. Dan 6, membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Itu ya. Oke, benar. Lanjut, nomor 5. Indri melakukan pengamatan pada salah satu tahap pembelahan sel. Pengamatan tersebut menggunakan preparat awetan pembelahan sel. Berdasarkan pengamatannya diperoleh gambaran bahwa membran inti mulai menghilang. Membran inti menghilang. Terbentuk gelombang pembelahan. Apa itu? Iya, oke, sip, pintar Mbak Anan, Mbak Fania, Mbak Dara, oke. Mbak Naya ya, oke, benar. Dia cirinya adalah membran inti mulai menghilang dan terbentuk gelombang pembelahan, itu adalah ciri profase 1. Lanjut, nomor 6. Yuk, ini mulai ke organ reproduksinya. Alat reproduksi laki-laki yang tidak sesuai dengan fungsinya. Yuk, beritahu saya, yang mana? Yang tidak sesuai dengan fungsinya. Yuk, mana? Ayo, ada yang sudah menjawab ini, Mbak Akila. Oke, Mas Sina. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, ayo coba. Yang tidak sesuai dengan fungsinya, yang salah kan berarti kan? Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Coba yang B. Vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Benar apa salah? Ini jawabannya. Jadi yang tidak sesuai dengan fungsinya itu adalah vas deferens. Yang fungsinya sebagai pematangan sperma. Apa us? Pematangan sperma di mana tadi? Di mana pematangan sperma? Di epididymis. Iya, jadi jawabannya yang tidak sesuai adalah yang B. Vas deferens terjadi apa us? Itu sebagai saluran pengangkut sperma.
dari epididymis sampai ke kantong semen, gitu ya anak-anak ya. Oke, lanjut nomor 7. Yuk, jawab. Apa ini? Sperma dihasilkan oleh organ ditunjukkan nomor berapa? Jawabannya nomor B, 2. Oke, pintar. Ya, betul sekali. Bisa ya, gini gampang ya. Dihasilkan oleh organ, sperma dihasilkan oleh organ nomor 2. Nomor 2, apa namanya nomor 2 itu? Apa namanya? Testis, iya betul, testis. Oke, pintar. Lanjut 8. Perhatikan ciri organ reproduksi pada perempuan berikut. Perempuan sekarang. 1. Memiliki otot tebal. 2. Terdiri 3 lapisan, perimetrium, miometrium, dan endometrium. 3. Dapat mengembang hingga 30 cm saat hamil. Apa? Ya, beritahu saja. Jawabannya A. Oke, benar sekali. Jawabannya uterus. Ya, benar. Lanjut, silahkan. Nomor 9 dibaca, dilihat. Cairan dihasilkan oleh kelenjar reproduksi laki-laki. Punya ciri seperti berikut. Bersifat sedikit asam. Mengandung mukus. Mukus itu lendir, anak-anak. Tadi sudah kan, mukus atau mukosa itu lendir. Mengandung enzim antikoagulan. Bersifat encer seperti susu. Mengandung asam askorbat dan hormon prostaglandin. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Kelenjar prostat yang mana? Yuk, ada yang tahu? Chat Ustazah. Salah enggak apa-apa. Yang mana? Ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Oke, coba. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Masih ingat? Dia adalah cairan fosfolipid berwarna keputihan seperti air susu. Berarti jawabannya 4 benar. 4 benar. Tak kasih tanda merah. Terus, apalagi? Kalau 2 jelas salah. Yang A salah. Berarti apalagi? Ini dia mengandung enzim antikoagulan. Ya. Dan satu lagi dia bersifat sedikit asam. Sedikit asam. Jawabannya yang mana? Berarti 1, 3, 4. Iya, yang tadi jawab B ini yang benar. Ya. Lanjut nomor 10. Nih, jawab. Cairan semen atau air mani pada pria mengandung apa saja? Yuk, jawab. Tadi sudah. Cairan semen atau air mani mengandung apa saja? A, B, C, D. Yang mana? Oke, yuk. Iya, benar. Jawabannya benar. D. Ya, Mbak Sekar, Mbak Akila, Mbak Naya. Ya, Mas Sina. Sudah betul ya. Jawabannya D. Jadi ini ya, sel sperma yang bersama dengan cairan kelenjar prostat, kelenjar koper, dan kelenjar diversitas seminalis. Itu nanti yang keluar dari tubuh seorang pria. 11 yang dewasa ya. Perkembangan embrio selama kehamilan dibagi jadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, kedua, ketiga. Peristiwa yang terjadi pada trimester pertama adalah, ini sudah yang ngasih tahu aja. Trimester pertama itu jawabannya, oh ada yang chat Ustazah. Oke, benar enggak? Jawabannya yang A ya, anak-anak ya. Jawabannya yang A. Terbentuknya struktur utama tubuh. Jawabannya yang A itu trimester pertama. 12, ada yang tahu ini mungkin membran yang berfungsi menyatukan makanan dan dari oksigen ke embrio adalah yang mana? Tahu enggak? Jawabannya ini ya, allantois ya, dia tali pusar ya, nama lainnya allantois. Ada yang menjawab. Oke, aduh kepencet. Ya, allantois namanya anak-anak. Ini buat pengetahuan kalian. Lanjut 13. Yuk ini jawab, pasti tahu ini. Fungsi organ yang ditunjuk oleh nomor 3, 3 tadi apa ini? Ovarium kan berarti kan? Adalah apa? Jawabannya apa fungsinya? Ovarium. Yuk silakan chat saja. Yang mana? A, B, C, D? Benar ya, pintar. B, B semua. Oke, benar. Untuk menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen serta sel telur. Gitu ya. Lanjut 14. Perhatikan grafik siklus menstruasi. Ini belum tak ajari anak-anak. Mungkin nanti kalau ada waktu akan saya ajarkan ya. Perhatikan
Pernyataan yang sesuai adalah jawabannya ini yang A. Ovulasi atau tadi lepasnya telur dari ovarium ya, berlangsung pada hari ke-14. Jawabannya A. Lanjut, nomor 15. Apa ini jawabannya? Yuk, ini harus tahu. Seorang ibu menderita kanker pada bagian alat reproduksinya, sehingga harus dilakukan operasi. Tindakan operasi dilakukan dengan menghilangkan kedua bagian yang ditunjuk huruf P. Huruf P ini dihilangkan. Maka pernyataan yang sesuai terkait dengan peluang pasien tersebut memperoleh keturunan. Yang mana? Yuk. A, B, C, D. Tebak aja, tidak apa-apa. Syukur-syukur benar ya. Tebaknya ya jangan sak-sak ya. Iya, pintar-pintar. Benar, benar semua ya. Jawabannya C. Dia tidak bisa punya keturunan karena apa? Lah ovariumnya diambil dua-duanya loh. Lah dari mana dia dapat menghasilkan sel telur lagi? Ya benar, jadi dia tidak bisa gitu ya. Lanjut nomor 16. Ini sudah aja yang jawab ya. Setelah ovulasi, apa yang terjadi? Maka dinding rahim akan menebal karena progesteron meningkat. Jawabannya B. 17, coba kalian jawab. Tadi sudah kita ajari tentang ada fertilisasi, ada ovulasi, ada implantasi. Yang mana? Proses reproduksi sampai terjadi kehamilan. Yang mana ya? Sampai terjadi kehamilan. Yuk, silakan chat di sana. Proses reproduksi sampai terjadi kehamilan. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab pintar, pintar. Ya, betul, betul. B semua ya. Tadi yang salah cuma satu orang aja. B semua, benar. Jadi pertama kali mulai nomor 2, ovulasi di ovarium. Kemudian 1, setelah ovulasi, fertilisasi. Telurnya yang sudah dikeluarkan tadi bertemu sperma kan? Kemudian nomor 4, setelah itu. 4 itu adalah penebalan. Endometrium menebal. Kemudian nomor 3, midasi. Ya, bentar, bentar. Lanjut 18. Yang 2 nomor lagi. Ya, silahkan. Bagian reproduksi pria beserta fungsinya yang benar. Yang mana? Cari tahu. A, B, C, atau D? Yang mana? Bisa dah kalau sudah? Oke, sudah ada yang jawab. Ya, ayo lagi. Iya, betul. Mbak Sekar, Mbak Safa, Mbak Iza, tadi Mbak Hanan. Oke, Mas Haidar, benar sekali. Jawabannya yang C, yang paling tepat ya. Jadi yang sesuai adalah testis memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan, kemudian kelenjar prostat menghasilkan getah kolesterol fosfolipid ya, protum pelindung pengatur suhu testis. Oke, benar. Sekarang 19. Mana nih jawaban yang tepat? Penyakit reproduksi laki-laki yang menyebabkan rusaknya saluran air mani, radang saluran kencing, bahkan kemandulan akibat infeksi bakteri Chlamydia trachomatis adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawabannya adalah, ya betul. Chlamydia trachomatis, sesuai dengan namanya. Chlamydiasis. Ya, anak-anak ya, sesuai dengan nama bakteri yang menyebabkan itu terjadi, penyakit itu. Chlamydiasis, gitu ya. 20 terakhir jawab. Satu jenis penyakit reproduksi memiliki ciri-ciri timbul bintil-bintil berisi cairan. Nah, tadi kayak dompo, rasa sakit serta alat kelamin terasa gatal dan panas. Berdasarkan cirinya, penyakit yang dimaksud disebabkan oleh apa? Yo, jawab. Apa? Oke, benar sekali. Pinter-pinter ya. Oke, bagus semuanya. Jawabannya C. Benar. Namanya penyakitnya adalah apa? Nama penyakitnya tahu enggak? Penyebabnya memang karena virus. Nama penyakitnya apa? Herpes genitalis ya, pintar. Mbak Akila, Mbak Iza. Oke, bisa tahu ya. Bagus. Sudah, itu adalah beberapa soal yang bisa kalian jadikan ukuran ya. Nanti kira-kira soalnya ketika train seperti itulah kira-kira keluarnya. Itu anak-anak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf lewatnya 15 menit. Ada yang mau ditanyakan tidak?
Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, nanti akan Ustazah share untuk recordnya ya. Soalnya akan di-share, iya. Nanti soalnya akan Ustazah share juga, Mas. Tak share di grup kalian. Semuanya nanti tak kasih ke kalian. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada tidak? Sudah cukup ya. Ustazah nanti rekaman Zoom-nya di-share kan, Iya, soalnya saya agak telat. Iya, oke, nanti sudah share. Terus mau nanya itu file kuadranya nggak bisa di-download. Oh, coba ya. Nanti saya tanyakan dulu. Saya tak mau coba-coba dulu. Kalian coba cari tahu, tanya ke saudara, ke teman, atau ke orang tua mungkin yang paham. Kalau memang nggak bisa di-download, coba nanti saya akan cari solusinya ya, gimana. Gitu ya. Sementara kalian belajar yang belum bisa download, belajarnya dari materi Ustazah yang tadi tak share. Itu ya, sama rekamannya Ustazah ini juga bisa. Saya anak-anak sambil menunggu tak tanya-tanya dulu biar bisa di-download. Oke, anak-anak ada lagi yang mau disampaikan? Ada tidak? Tidak ada, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, terima kasih anak-anak atas waktunya. Luar biasa, sudah 34 peserta di sini. Sama-sama, Mbak Iza dan juga anak-anak yang lain. Dan juga semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sudah Ustazah beritahukan pada sore hari ini. Nanti tak share semua ke kalian, baik recordnya maupun soalnya. Begitu ya. Setelah ini bisa melanjutkan aktivitas kembali anak-anak. Ya, sama-sama semuanya ya, tidak apa-apa. Yang telat masuk, ya tidak apa-apa, nanti bisa mengikuti dari apa namanya, dari rekamannya Ustazah ya. Oke, sama-sama anak-anak, kalian juga luar biasa. Terima kasih ya kehadirannya. Kita akhiri anak-anak semua dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga anak-anak. Sama-sama ya anak-anak. Sama terima kasih juga ya atas kehadirannya ya. Mantap, luar biasa. Bisa melanjutkan aktivitas kalian ya. Dadah, Ustazah N ya.